Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah memahami pemilihan obat dan peresepan obat pada kasus asma bronkial. Mari kita lihat ilustrasi kasus sebagai berikut. Oke, baik. Apa diagnosis anak TU? Ya, benar sekali. Anak TU mengalami serangan asma. Kemudian, dapatkah menentukan derajat serangan anak TU? Benar sekali, anak TU mengalami derajat sedang. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa harus menentukan derajat serangan? Dan bagaimana menentukan derajat serangannya? Pertama, kita lihat bagaimana menentukan derajat serangan. Berikut adalah klasifikasi asma bronkial menurut derajat serangan. Serangan asma dapat dikategorikan dalam derajat ringan, sedang, berat, dan ancaman henti napas. Adapun parameter pemeriksaannya adalah dari sesak. Sesak dapat dilihat pada performa, apakah sesak timbul pada saat berjalan, atau sesak timbul saat berbicara, atau bahkan sesak timbul pada saat istirahat. Sedangkan pada bayi, tentu saja kita melihat apakah bayi masih dapat menangis keras, atau tangisannya pendek dan lemah, atau bisa jadi kesulitan menetek atau makan, atau bahkan tidak mau makan minum sama sekali. Nah, dari sini kita dapat menentukan serangan yang terjadi, apakah derajat ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian posisi pasien, apakah dia bisa berbaring, atau lebih suka duduk, atau duduk bertopang lengan. Kemudian juga saat bicara, ini pada pasien anak yang sudah berbicara ataupun pada dewasa tentunya ya. Ini apakah berbicara masih dalam susunan kalimat atau hanya penggalan kalimat atau hanya bahkan kata-kata saja yang bisa keluar. Kemudian kesadarannya bagaimana? Apakah ada irritable ya, bisa ya, bisa tidak. Kemudian kalau derajat sedang ini biasanya irritable ya. Kalau berat ini juga sama ya, biasanya irritable. Nah, ini kalau sudah kebingungan ini ada ancaman henti nafas. Kemudian ada tanda sianosis ya. Ini pada ancaman henti nafas ini tanda sianosisnya nyata. Kemudian wheezing ya. Wheezing ini kalau derajat ringan ini sering hanya pada saat akhir ekspirasi ya, suaranya pun juga sedang. Kemudian kalau derajat sedang ini suaranya nyaring dan terdengar sepanjang ekspirasi, bisa juga terdengar saat inspirasi juga. Kemudian kalau derajat berat ini sangat nyaring ya, bahkan terdengar tanpa menggunakan stetoskop. Kemudian kalau ancaman henti nafas ya malah justru memang sudah terjadi gangguan nafas sehingga sulit atau tidak terdengar. Kemudian dari segi otot bantu pernafasan ya, ini kalau derajatnya ringan ini biasanya tidak menggunakan otot bantu pernafasan
Sedangkan kalau sedang ini biasanya ya, tapi bisa juga belum nampak. Sedangkan kalau derajat berat ini biasanya menggunakan otot bantuan pernapasan. Kemudian untuk kondisi ancaman henti nafas, ini gerakannya paradoks torakoabdominal. Kemudian dilihat juga dari retraksinya ya. Retraksi ini kalau ringan ini biasanya retraksinya dangkal dan hanya menunjukkan retraksi interkostal. Sedangkan kalau sedang, derajat sedang ini retraksinya sedang dan ditambah ada retraksi suprasternal. Jadi selain retraksi interkostal, dia juga ada retraksi suprasternal. Kemudian kalau derajatnya berat, ini retraksinya dalam dan ditambah adanya nafas cuping hidung. Kemudian ini adalah frekuensi nafas ya. Ini kalau pada anak-anak, frekuensi nafas biasanya juga ditentukan oleh usia. Kemudian frekuensi nadinya, kemudian ada atau tidaknya pulsus paradoxus, ya. Kemudian ini adalah parameter dari spirometri ataupun saturasi oksigen dan CO2. Nah, dari pengamatan klinis ya ataupun penunjang, ini kita dapat menentukan pasien serangan asma itu dalam kategori apa, ringan, sedang, ataupun berat. Oke. Oke, sekarang apa tata laksana yang tepat untuk anak TU? Bagi yang menjawab nebulizer, maka jawabannya benar sekali. Jadi tata laksana anak TU adalah dilakukan nebulizer. Kemudian pertanyaan selanjutnya, obat apa yang dipilih untuk diberikan dengan nebulizer? Sebagaimana materi sebelumnya, ada dua pilihan, yaitu obat pengontrol atau obat pelega. Adakah yang menjawab obat pelega? Ya, benar sekali. Pada saat serangan, maka obat yang dibutuhkan adalah golongan pelega atau bronkodilator. Jadi di sini kita pilih obat-obatan bronkodilator beta-2 agonis kerja cepat, yaitu salbutamol. Kita akan masukkan ya salbutamol inhalasi solution atau larutan untuk inhalasi atau larutan untuk nebulizer sejumlah volume setara dengan dosis yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi kita masukkan di sini, kemudian nanti kita nyalakan mesinnya, maka obat larutan ini akan berubah menjadi uap yang akan dihirup oleh pasien. Oke, kita akan lihat secara lebih seksama lagi alur tata laksana serangan asma pada anak. Baik, berikut adalah alur tata laksana serangan asma pada anak. Jadi setelah kita nilai derajat serangan asma yang terjadi, ini tata laksana awalnya adalah dilakukan nebulisasi beta agonis 1 hingga 3 kali. Diberikan selang 20 menit. Untuk nebulisasi yang ketiga ini boleh ditambahkan ya dengan antikolinergik. Jika serangan berat, maka nebulisasi yang pertama kali ini dapat ditambahkan dengan antikolinergik. Jadi kombinasi beta agonis dan antikolinergik. Kemudian dilakukan observasi 2 jam. Ini kalau serangannya ringan, ini dalam 1 hingga 3 kali nebulisasi, respon baik, gejala hilang, ini efeknya bertahan, ini pasien boleh pulang. Nanti bekali pasien dengan obat beta agonis, baik hirup atau oral. Nah, jika sudah ada obat pengendali, diteruskan obatnya.
Jika infeksi virus sebagai pencetus, ini dapat diberikan tambahan steroid oral. Nah, dalam 24 hingga 48 jam ini kontrol ke klinik rawat jalan untuk dilakukan reevaluasi. Nah, jika gejala timbul lagi selama observasi 2 jam tadi, ini pasien harus diperlakukan sebagai serangan sedang. Jadi pada pasien dengan derajat serangan sedang, ya, ini setelah nebulisasi hingga 3 kali, ini responnya parsial, ini pasien diberikan oksigen. Ya. Kemudian nilai kembali derajat serangan. Jika sesuai dengan serangan sedang, dilakukan observasi di ruang rawat sehari atau ruang observasi dan pasang jalur parenteral. Kemudian nanti di ruang rawat sehari atau ruang observasi ini oksigen diteruskan, diberikan steroid oral, dan dilakukan nebulisasi tiap 2 jam. Nah, apabila dalam 12 jam terjadi perbaikan klinis yang stabil, maka pasien boleh pulang. Tetapi jika klinis tetap belum membaik atau bahkan memburuk, maka harus dipindah ke ruang rawat inap. Kemudian untuk pasien derajat serangan berat, di mana setelah dilakukan nebulisasi 3 kali responnya buruk, maka sejak awal, pada saat tata laksana awal, pasien itu sudah harus diberikan oksigen. Jadi pada pasien yang datang dengan serangan asma derajat berat, selain dilakukan tata laksana awal ini, dia sudah harus diberikan oksigen sejak awal. Kemudian di luar nebulisasi juga tetap diberikan oksigen. Ya, saat dan di luar nebulisasi, oksigen ini tetap diberikan. Kemudian pasang jalur parenteral, nilai ulang kembali klinisnya. Jika sesuai dengan serangan berat, maka pasien dirawat di ruang rawat inap. Kemudian lakukan foto ronsen toraks. Nah, di ruang rawat inap ini oksigen diteruskan, kemudian atasi dehidrasi dan asidosis jika ada. Kemudian berikan steroid intravena tiap 6 hingga 8 jam, nebulisasi tiap 1 hingga 2 jam, kemudian aminofilin intravena awal, kemudian dilanjutkan dengan dosis rumatan. Nah, jika membaik dalam 4-6 kali nebulisasi, ini interval nebulisasinya diperpanjang jadi setiap 4 hingga 6 jam. Nah, jika dalam 24 jam perbaikan klinis stabil, maka pasien boleh pulang. Jika dengan steroid dan aminofilin parenteral tidak membaik, bahkan timbul ancaman henti nafas, maka pasien dipindah ke ruang rawat intensif. Ini ada catatan jika pada saat tadi datang ke UGD serangan asma terdapat tanda ancaman henti nafas, ini harus segera dirawat di ruang rawat intensif. Jika semisal tidak ada alat nebulizer, ya, maka nebulisasi ini dapat diganti dengan adrenalin subkutan, dosisnya 0,01 mili per kilogram berat badan per kali, maksimal 0,3 mili per kali. Untuk serangan sedang dan terutama berat, ya, oksigen yang diberikan ini sebanyak 2 hingga 4 liter per menit. Nah, kemudian bagaimana tata laksana serangan asma pada dewasa? Nah, berikut adalah tata laksana serangan asma pada dewasa berdasarkan berat ringannya serangan, ya. Jadi tata laksana awal ini sebenarnya hampir sama, ya. Jadi lakukan oksigenasi dengan kanul nasal, terutama tadi, ya, derajat sedang berat. Kemudian lakukan nebulisasi dengan agonis beta 2 kerja singkat, diberikan 1 hingga 3 kali dengan selang 20 menit.
Nebulisasi ketiga ini dapat ditambahkan antikolinergik. Sama ya, jika serangan berat, nebulisasi pertama ini sudah boleh ditambahkan dengan antikolinergik. Kemudian bisa diberikan kortikosteroid sistemik pada serangan asma yang berat. Nah, ini jika tidak ada respon, segera dengan pengobatan bronkodilator. Kemudian lakukan penilaian ulang ya setelah 1 jam observasi. Jika responnya baik, maka pasien boleh pulang ya. Kemudian dinilai apakah pasien ini membutuhkan obat pengontrol. Kemudian apabila responnya tidak sempurna, maka pasien harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kalau responnya buruk, ini harus dirawat di ICU. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan pada tata laksana serangan asma pada anak. Baik. Kemudian bagaimana perhitungan dosisnya? Jadi tadi tata laksana awal adalah diberikan beta-2 agonis secara nebulizer, ya. Nah, berikut ada dosis salbutamol nebulizer untuk anak ya. Ini dosisnya adalah 0,15 mg per kilogram berat badan per dosis. Per dosis itu maksudnya 1 kali nebulisasi gitu ya. Ini minimumnya 2,5 mg, maksimum adalah 5 mg per dosis. Jadi sebenarnya walaupun ini dosisnya per kilogram berat badan, tetapi ada rentang dosis minimum dan maksimumnya. Nah, ini nebulizer ini dapat diberikan ya dengan jarak 20 hingga 30 menit, maksimal sampai 3 dosis. Kemudian apabila sudah membaik gitu ya, atau ingin mendapatkan perbaikan yang lebih optimal lagi, maka diberikan dosis 0,15 hingga 0,3 mg per kilogram berat badan, maksimum 10 mg setiap 30 menit hingga 4 jam. Jadi ini untuk lanjutannya ya, terapi lanjutan apabila belum berespon secara sempurna. Ini sebagai contoh, misalnya akan diberikan Ventolin ya, isinya adalah nebulizer, di mana dia satu botolnya itu berisi 2,5 mili, setara dengan 2,5 mg salbutamol. Jadi jika berat anak adalah 30 kilo, nah ini berapa volume salbutamol yang harus disiapkan. Ini kita hitung ya. Jadi salbutamol ya, ini berarti 0,15 ya miligram dikalikan berat badannya 30 kilo, ketemunya adalah 4,5 mg. Ini kalau 4,5 mg ini masih dalam rentang dosis ini ya, karena kan dia maksimumnya 5 mg. Jadi kita ambil volume salbutamol ini sebanyak 4,5 ml. Kemudian kita taruh tadi di alat penampung dari obat di dalam alat nebulizer. Nah, tadi pada kasus serangan sedang hingga berat ya, ataupun tadi ya yang nebulizer yang ketiga tadi, ini dapat ditambahkan antikolinergik. Sebagai contoh misalnya akan diberikan ipratropium bromida. Nah, ini dosis ipratropium bromida nebulizer ini adalah 250 mikrogram per mili ya. Sediaannya, jadi sediaan ipratropium bromida ini adalah 250 mikrogram per mili. Nah, ini untuk dosis anak dengan berat badan kurang dari 20 kilo ini adalah 250 mikrogram per dosis nebulizer.
Kemudian kalau beratnya 20 kilo atau lebih, ini dosisnya adalah 500 mikrogram per kali pemberian. Nah, ini sama harus diberikan jeda 20 menit untuk 3 dosis pemberian. Nah, jadi kalau untuk anak dengan berat 30 kilo, jadi dia masuk kategori ini, 500 mikrogram. Ya, 500 mikrogram, karena tadi sediaannya ada 250 mikrogram per mili, maka 500 mikrogram setara dengan 2 mili. Maka kita ambil larutan ipratropium bromida sebanyak 2 mili. Ini apabila kita memang ingin menambahkan antikolinergik. Baik. Setelah kondisi stabil atau saat serangan berhenti atau saat menunggu nebulisasi, kita dapat melakukan aloanamnesis ya kepada orang tuanya untuk menilai status asma dari anak pasien tadi. Nah, ini dapat ditanyakan mengenai frekuensi serangan setiap bulan, lama serangan, kemudian intensitas serangan, gejala yang muncul di antara serangan, kemudian apakah ada gangguan pada tidur dan aktivitasnya, apakah sudah diberikan obat pengontrol. Ini jika sudah, maka harus ditanyakan bagaimana kepatuhan dalam meminum obatnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan uji faal paru ya, saat di luar serangan dan saat serangan. Ini spirometer, ini alatnya adalah seperti ini ya, jadi dia bisa untuk mengukur kapasitas total paru, kapasitas vital, dan volume tidal. Nah, berikut adalah klasifikasi derajat penyakit asma pada anak. Jadi kita nilai apakah anak itu masuk dalam kategori asma episodik jarang, itu apabila frekuensi serangannya itu kurang dari 1 kali sebulan. Kemudian kurang dari lama serangannya itu kurang dari 1 minggu, kemudian intensitas serangannya ini biasanya ringan, kemudian tanpa gejala di antara serangan, kemudian tidak ada gangguan dalam aktivitas tidur ataupun aktivitas harian, kemudian pemeriksaan fisik di luar serangannya normal, artinya tidak ditemukan kelainan. Kemudian kalau untuk asma episodik sering, itu apabila frekuensi serangannya itu lebih dari 1 kali per bulan. Kemudian lama serangannya itu 1 minggu atau lebih ya. Kemudian intensitas serangannya biasanya sedang dan sering ada gejala di antara serangan dan sering terganggu aktivitas tidur ataupun aktivitas hariannya. Pada pemeriksaan fisik di luar serangan dapat ditemukan kelainan ya, kemungkinan ada gangguan. Kemudian kalau dia kategori asma persisten, ini apabila frekuensi serangannya tuh sering, jadi lebih dari mungkin tidak terhitung ya saking seringnya. Kemudian lama serangannya juga hampir sepanjang tahun, hampir tidak ada remisi. Kemudian intensitas serangannya ini biasanya berat. Kemudian muncul ya gejala di antara serangan, bahkan gejalanya itu siang dan malam. Kemudian aktivitas tidur dan aktivitas hariannya sangat terganggu. Kemudian pemeriksaan fisik di luar serangan ini tidak pernah normal. Nah, pentingnya kita menentukan derajat penyakit asma itu untuk penilaian pasien itu perlu atau tidak obat pengendali. Jika asmanya masuk kategori episodik jarang, ini obat pengendali ini belum diperlukan. Ya, kalau dia masuk kategori episodik sering, ini perlu diberikan obat pengendali. Ini di beberapa literatur menyebutkan
dipilih yang non-steroid, tetapi beberapa literatur disebutkan pilih steroid. Jadi tergantung rekomendasi mana yang akan kita pilih. Kemudian kalau untuk asma persisten, ini pilihannya adalah antiinflamasi steroid. Kemudian kalau ini adalah klasifikasi derajat asma berdasarkan gejala pada orang dewasa. Ini derajatnya perbedaannya ini ada intermiten dibagi menjadi 4 ya. Kalau anak-anak ini dibagi 3. Kalau dewasa ini dibagi 4, intermiten, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Kemudian ini parameter gejalanya dan ada atau tidak gejala malam. Nah, ini diulang lagi ya, kenapa perlu menentukan derajat asma ini untuk menentukan perlu tidaknya diberikan obat pengendali atau obat pengontrol. Baik, berikut terapi lanjutan ya, kita akan lebih lihat secara seksama alur tata laksana. Untuk yang pertama adalah tata laksana asma anak jangka panjang. Jadi kita berikan terapi sesuai dengan derajat asmanya. Apakah pasien termasuk asma episodik jarang, episodik sering, ataupun asma persisten. Oke, sebagai contoh misalnya tadi pasien adalah asma periodik sering ya, maka pasien itu perlu obat kortikosteroid inhalasi dosis rendah. Jadi pada saat dia pulang itu diresepkan obat pereda beta agonis dan kortikosteroid inhalasi dosis rendah. Kemudian dilakukan monitoring 6 hingga 8 minggu ya. Apabila responnya baik ya, responnya baik di mana penggunaan obatnya itu kurang dari 3 kali per minggu tanpa serangan, ini obatnya pengendali ini bisa nanti dilepas. Tetapi apabila tidak berespon atau malah justru serangannya semakin bertambah berat, maka ini bisa dipertimbangkan alternatif penambahan salah satu obat ya. Jadi kortikosteroid inhalasi dosis rendah kombinasi dengan LABA atau teofilin lepas lambat atau antileukotrin. Atau bisa juga tetap hanya diberikan kortikosteroid inhalasi tetapi dosisnya dinaikkan. Jadi menjadi dosis yang medium. Nah, nanti kalau ternyata tidak berespon lagi ya, responnya tidak bagus, artinya serangannya menjadi lebih sering, lebih berat, maka kortikosteroid dosis medium tadi ya, ini bisa ditambahkan salah satu obat. Jadi beta 2 agonis kerja panjang, teofilin lepas lambat atau antileukotrin. Atau pilihannya ya kortikosteroidnya dinaikkan menjadi dosis lebih tinggi. Nah, nanti kalau tidak berespon lagi ya obat diganti dengan kortikosteroid oral atau mungkin ya dirujuk ke spesialis gitu ya. Nah, ini kalau responnya itu baik ya, artinya gejala serangannya itu terkontrol, maka kita bisa turunkan ke terapi derajat di bawahnya yang lebih rendah. Misalnya ini tadi kalau dia awalnya asma persisten ya, kita berikan terapi ini, ternyata dia responnya bagus ya, kita bisa turunkan dia berikan inhalasi dosis rendah. Nanti kalau dia serangannya jadi berkurang ya, bahkan tidak ada serangan sama sekali, nah ini ya terapinya hanya obat pereda beta agonis jika diperlukan saja. Nah, ini beberapa tadi merekomendasikan lini pertamanya adalah
mast cell stabilizer ya untuk yang asma periodik sering. Jadi kalau menurut rekomendasi ini diberikan kortikosteroid inhalasi dosis rendah. Sedangkan kalau NAEPP ini merekomendasikan lini pertama sebelum diberikan inhalasi steroid ya, itu dicoba diberikan mast cell stabilizer. Sedangkan kalau yang asma persisten ini rekomendasinya sama ya, diberikan kortikosteroid inhalasi. Nah, kemudian pada dewasa bagaimana? Pada dewasa ini dikategorikan menjadi asma intermiten. Ini dia tidak perlu obat pengontrol harian. Tapi kalau asma persisten ringan ini harus diberikan glukokortikoid inhalasi dosis rendah ya, yaitu sekitar 200 hingga 400 mikrogram. Atau alternatifnya boleh diberikan ya teofilin lepas lambat, kemudian kromolin ataupun leukotriene modifier. Kemudian untuk asma persisten sedang ini diberikan glukokortikoid inhalasi dosis media ya, setara dengan 400 hingga 800 mikrogram dan agonis beta 2 kerja lama. Atau alternatifnya adalah ini glukokortikoid inhalasi ya, ditambah dengan teofilin lepas lambat atau glukokortikoid inhalasi ditambah laba tapi yang oral ya. Kalau ini tadi laba yang inhalasi, atau pilihannya juga bisa glukokortikoid inhalasi dosisnya dinaikkan ya. Atau ini bisa juga glukokortikoid inhalasi dosisnya medium ditambah dengan leukotriene modifier. Ya, ini alternatif lainnya juga boleh ya ditambahkan dengan 3 macam obat ini bahkan ya. Jadi ini ditambah agonis beta 2 kerja lama ya, laba oral. Kemudian ini juga boleh ditambahkan dengan teofilin lepas lambat. Oke, untuk asma persisten berat ini diberikan kombinasi inhalasi glukokortikoid dosis tinggi ya dan agonis beta 2 kerja lama ditambah lebih dari satu pilihan berikut ini. Apakah mau ditambahkan teofilin lepas lambat dan leukotriene modifier ya, atau mau ditambah dengan glukokortikoid oral gitu ya. Jadi ini ada 3 pilihan tambahan, ini dipilih satu atau boleh ya lebih dari satu, tergantung dari progresivitas inflamasi yang terjadi. Ini alternatifnya bisa diberikan prednisolon atau metilprednisolon oral ya, selang sehari 10 mg. Maksudnya selang sehari itu berarti hari ini diberikan, besok tidak, hari ini diberikan, besok tidak. Kemudian ditambah dengan agonis beta 2 kerja lama yang oral dan ditambah teofilin lepas lambat. Nah, berikut adalah perkiraan ekivalensi dos ya antara jenis glukokortikoid inhalasi. Ini yang dosis rendah, ini dosis medium, dan ini dosis tinggi. Ini maksudnya becamethasone dipropionat 200 hingga 500 mikrogram ini setara dengan budesonide 200 hingga 400 mg, setara dengan flunisolid 500 hingga 1000, kemudian setara dengan fluticasone 100 hingga 250 mikrogram, dan triamcinolone acetonide 400 hingga 1000 mikrogram. Ini untuk dosis dewasa, sedangkan di bawah ini adalah untuk dosis anak. Jadi kalau misalnya tadi tata laksana untuk
episodik sering itu adalah dosis rendah, maka kita berikan pilihan obatnya yang ini. Nah, dosisnya yang ini ya. Dosis rendah kita pilih dosis rendah. Tadi kan ada kortikosteroid dosis rendah, dosis medium, dosis tinggi. Ini adalah perkiraan dosis yang bisa diberikan. Baik, kita kembali ke kasus anak TU. Jadi respon hasil nebulisasi pertama hasilnya baik, dan setelah 1 jam monitoring juga hasilnya juga baik ya, sehingga anak TU ini boleh pulang dan diberikan obat sesuai dengan derajat asma yang dideritanya. Ini berdasarkan aloanamnesis dengan ibunya. Ini riwayat serangan anak TU sebagai berikut. Jadi serangan frekuensi 2 kali dalam sebulan, lama serangan sekitar 8 hari. Intensitas sedang ya, sering ada gejala saat serangan, dan tidur juga sering terganggu. Nah, ini terapi jangka panjang berarti sesuai dengan riwayat serangan ya. Anak TU ini masuk dalam kategori asma episodik sering. Kemudian sesuai dengan alur tadi ya, anak TU mendapatkan beta agonis inhalasi dan kortikosteroid inhalasi dosis rendah. Nah, sekarang dapatkah kalian menuliskan resepnya? Baik, sebelum kita menuliskan resep, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya bentuk sediaan obat yang tersedia dan dosis yang akan kita berikan. Kita bisa melihat dosis yang diberikan pada buku textbook farmakologi, ataupun kita bisa mengakses beberapa website yang terpercaya ya. Ini sebagai contoh saya ambil adalah NIMS. Kita bisa mengetikkan nama obat di situ, nanti akan muncul indikasi dan dosis yang dibutuhkan. Ini sebagai yang pertama adalah salbutamol. Di sini kita lihat ini untuk dosis yang akut bronkospasme ya. Ini pada anak-anak ini bisa diberikan dalam bentuk sediaan meterdose aerosol atau dry powder inhaler. Ini pada anak 4 hingga 11 tahun ini bisa diberikan 1 hingga 2 inhalasi, sedangkan untuk anak 12 tahun ke atas ini dosisnya sama dengan dewasa. Dosis dewasa di sini tercantum untuk treatment ataupun untuk pencegahan ya pada pasien dengan gangguan saluran nafas obstruktif yang reversibel. Ini dosisnya ada 90 hingga 100 mikrogram sekali pemberian. Ini bisa diberikan 1 hingga 2 kali inhalasi setiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimalnya adalah 800 mikrogram per hari. Oke, kemudian tadi untuk anak TU juga butuh obat pengontrol ya. Jadi obat pengontrolnya misalnya kita mau berikan adalah beclomethasone ya. Maka kita ketikkan di situ beclomethasone, kemudian ini muncul indikasi dan dosis untuk profilaksis asma. Nah, ini untuk anak-anak 6 tahun ke atas ini 100 mikrogram terbagi dalam 2 hingga 4 dosis. Kemudian untuk dosis maintenance ini harus dititrasi ya. Dicari dosis paling rendah yang menimbulkan respon paling optimal. Kemudian maksimal dosisnya adalah 200 mikrogram per daily atau per hari. Sedangkan kalau misalnya mau pakai pilihan yang nedopromil pun boleh, kita ketikkan saja nedopromil. Di sini juga tersedia ya. Untuk anak lebih dari 6 tahun ini dosisnya sama dengan dewasa. Dalam bentuk sediaan meterdose inhaler ini 2 mg ya per dosis. Ini diawali dengan 2 kali pemberian 4 kali sehari. Kemudian nanti dosisnya juga perlu diturunkan ya, cukup 2 kali sehari aja tergantung dari respon pasien. Oke, jadi kita akan berikan adalah salbutamol ya, meterdose inhalasi, dan beclomethasone meterdose inhalasi. Kemudian dosisnya sesuai yang tertera di NIMS ini ya. Dan kita tuliskan di kertas resep ya, kita tuliskan dulu tempat
dan tanggal resep dibuat, kemudian kita tuliskan salbutamol, metode dos inhalasi. Nah, dosis yang diperlukan kita tulis ya, sediaannya yang 100 mikrogram. Artinya sekali tekan itu dosisnya adalah 100 mikrogram plus device-nya. Kalau misalnya pasiennya belum punya alat untuk semprotannya, ya kita resepkan bersama device-nya. Tapi kalau misalnya dia sudah punya, ya kita bisa beli yang isi ulangnya saja jika tersedia. Ini sebanyak 1 buah, kemudian tandai 1 kali sehari, 1 semprot ya, puff itu semprot jika perlu. Jadi ditulis PRN ya, kemudian kita garis, kita beri paraf. Kemudian obat yang kedua adalah kita tulis tanda R, kita tuliskan beclometasone ya. Sediaannya adalah metode dos inhalasi yang 50 mikrogram. Dengan alatnya ini sebanyak 1 buah. Kemudian tandai 2 kali sehari puff 2 karena tadi dosisnya adalah 100 mikrogram. Jadi ini dia butuh 2 kali semprot. Kemudian kita garis, kemudian kita paraf. Kita tuliskan nama dan usianya. Oke. Nah, jika pasien ada tanda infeksi saluran nafas, ini dapat diberikan antibiotik apabila penyebabnya adalah bakteri ya. Kita sesuaikan antibiotik sesuai dengan sensitivitas terhadap bakteri, atau bisa juga kita berikan antibiotik yang broad spektrum. Kemudian jika pasien ada dahak yang harus dikurangi, ini dapat diberikan obat ekspektoran atau obat mukolytik. Kita lihat kembali materi di obat batuk, yaitu ada beberapa obat mukolytik yang dia dapat mencetuskan asma, sehingga ini pemberiannya juga perlu pertimbangan yang baik. Nah, berikut adalah algoritma tata laksana serangan asma di rumah ya. Ini dapat kita berikan edukasi kepada pasien apabila terjadi serangan ya sewaktu-waktu, sehingga pasien dapat menolong dirinya sendiri sesuai dengan resep yang telah diberikan tadi. Jadi ini terapi awalnya adalah gunakan inhalasi agonis beta 2 kerja singkat yang sudah diresepkan tadi ya, misalnya salbutamol MDI tadi. Kemudian kalau responnya baik ya, ini boleh lanjutkan agonis beta 2 inhalasi setiap 3 hingga 4 jam. Kemudian steroid inhalasi juga diteruskan ya. Kemudian ini hubungi dokter untuk instruksi selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya respon buruk ya berarti harus segera ke dokter ya. Tentu saja harus segera ke dokter. Nah, ini bentuk sediaan inhalasi itu ada beberapa jenis ya. Ini yang turbohaler, ini yang ada metode dos inhalasi tadi. Jadi ini cara penggunaannya adalah menggunakan mulut. Kenapa menggunakan mulut? Karena mulut ini bisa menutup rapat ya, sehingga semua obat ini bisa masuk ke dalam saluran nafas. Ini nanti di sini ini device-nya. Kemudian ini adalah obatnya. Bisa dia bentuknya botol kaleng kecil ya, dimasukkan di sini. Nanti ketika ini ditekan ya, ini obatnya akan keluar. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini alatnya ada kayak selang penusuknya, kemudian dia ditusukkan di situ. Jadi ketika ini ditekan, ini obatnya akan keluar. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, terutama pada pasien asma ya yang baru pertama kali menggunakan bentuk sediaan yang metode dos inhalasi. Jadi ini yang pertama, sebelum digunakan ya, ini ditutup dulu ya, kemudian dikocok gitu ya, naik turun. Sebelum digunakan cukup 3 hingga 4 kali kocok saja. Kemudian setelah itu ini tutupnya dibuka ya. Kemudian breathe out terlebih dahulu ya. Kemudian ini tapi agak jauh dari alatnya. Jadi
ekspirasi terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu, ini dekatkan alatnya ini ke mulut ya. Kemudian letakkan ujung alatnya ini di antara dua gigi ya. Kemudian rapatkan mulutnya. Mulutnya ditutup. Kemudian ini mulai bernafas perlahan-lahan ya. Sambil ini ditekan ke bawah ya. Kemudian tetap bernafas ya, jadi sambil menekan obatnya keluar gini kita bernafas sehingga obat ini akan ikut dengan hirupan nafas kita menuju ke saluran nafas. Ini sampai nafasnya itu full gitu ya. Kemudian, nah ini lepaskan ya, dikeluarkan inhalernya. Ini mulutnya harus ditutup terlebih dahulu. Ya, kira-kira 10 detik. Ini untuk memastikan yang masih tersisa itu dia masuk ke dalam saluran nafas. Nah, kemudian setelah itu ya hembuskan nafas secara normal ya. Nah, ini adalah penggunaan spacer. Ini istilahnya spacer ya. Jadi tujuan spacer ini adalah mensmoothkan atau memperlambat ya, memperlambat proses delivery dari obat. Jadi kalau tanpa spacer itu karena pressure-nya tinggi itu sering dia nyemprotnya terlalu kuat gitu ya. Nah ini dia untuk memperlambatnya ini bisa disambungkan dengan spacer. Nah, ini prinsipnya sama, cuman ini bedanya di sini harus dipasang ya. Spacernya terlebih dahulu ya, seperti ini, kemudian selanjutnya sama prosesnya. Nah, ini ya. Bernafas dengan sangat pelan ya, sampai full pengambilan nafas. Nah, jika terdengar suara whistle atau jadi spacernya itu bisa berbunyi ya. Jadi kalau sampai dia berbunyi itu artinya pasien itu bernafas terlalu cepat sehingga nafasnya harus diperlambat. Seperti itu. Kemudian kalau ini model Turbuhaler ya. Kalau Turbuhaler ini modelnya itu dia tidak dia diputar. Jadi yang pertama unscrew ya, jadi putar tutupnya dan pegang dalam posisi di atas ya inhalernya itu, kemudian putar yang berwarna grip yang berwarna ini ya, kemudian putar kembali ya, jadi putar berlawanan arah seperti itu sehingga terdengar suara klik gitu. Jadi kalau sudah terdengar suara klik berarti itu sudah pembukaannya sudah dilakukan dengan benar. Kemudian sama seperti tadi ya, kita inspirasi terlebih dahulu, kemudian kita masukkan alatnya ya. Kemudian kita tutup mulut kita. Kemudian, nah ini bedanya dia harus kita yang bernafas secara kuat dan dalam. Jadi ini kalau ini dia tidak ditekan tetapi kita menghisap ya. Jadi ketika bunyi klik tadi sebenarnya dia sudah mengeluarkan sejumlah dosis tertentu, kemudian kita hirup. Kita hirup secara ini tadi kuat dan dalam. Kemudian lepaskan ya, keluarkan alat Turbuhaler dari mulut ya. Sebelum kita bernafas, kemudian seperti tadi ya kita tutup mulut terlebih dahulu, jangan langsung ekspirasi. Kemudian, nah ini harus kita itu selalu mengecek. Di sini ada jendela-jendela kecil gitu ya. Ini adalah jumlah sisa dari dosis yang
ada. Jadi kan kalau di bentuk sediaan itu kalau kita lihat materi sebelumnya itu kan misalnya 60 dos, artinya untuk 60 kali hisapan. Jadi nanti di sini ada tertulis berapa sisa hisapannya. Kalau misalnya di situ jangan sampai karena ini kan untuk kondisi darurat ya, jangan sampai misalnya untuk yang sediaan darurat misalnya yang isinya beta 2 agonis kerja cepat ternyata udah habis gitu ya, dosis yang tersisa itu sudah tidak ada lagi sehingga itu akan membahayakan. Nah, kemudian untuk asma ini karena asma ini adalah penyakit kronis ya, ini ada beberapa hal yang perlu dimonitoring dalam pemberian terapinya. Jadi kalau asma ini istilahnya ada terkontrol dan tidak terkontrol ya, atau terkontrol sebagian. Nah, ini disebut terkontrol ini apabila tidak ada gejala harian. Atau kalaupun ada ini 2 kali atau kurang dari seminggu ya. Kemudian tidak ada pembatasan aktivitas, tidak ada gejala nokturnal ataupun gangguan tidur. Kemudian kebutuhan akan obat pelega ini tidak ada, kalaupun ada ya sesuai serangannya ini tadi ya, 2 kali atau kurang dalam seminggu. Kemudian fungsi parunya normal dan tidak ada eksaserbasi. Berarti pasien tersebut terkontrol dengan terapi yang kita berikan. Nah, itu solusinya ya kita bisa turunkan dosisnya, kita lepas, tapi tetap dimonitoring. Kalau ternyata dia kambuh lagi, ya berarti dia harus dikembalikan ke terapi sebelumnya. Kemudian kalau ini terkontrol sebagian, ini ada kriterianya. Nah, ini kalau tidak terkontrol, ini ya gejala hariannya ini muncul ya, 3 atau lebih ya. Kemudian ada pembatasan aktivitas, ada gejala nokturnal, kemudian juga ada kebutuhan akan obat pelega, dan eksaserbasinya sekali dalam seminggu ya. Ini berarti tidak terkontrol. Nah, kalau misalnya dia terkontrol sebagian atau tidak terkontrol, kita harus evaluasi apakah terapi yang diberikan itu sudah dilakukan secara benar oleh pasien ya. Kalaupun misalnya setelah dievaluasi ternyata kepatuhan pasien cukup tinggi, tetapi setelah diberikan terapi sesuai derajat yang paling tinggi misalnya ya, terapi yang bisa diberikan ternyata tidak terkontrol juga, mungkin perlu dievaluasi kembali mengenai diagnosisnya ya. Jadi mungkin bisa saja ada kondisi lain yang mempengaruhi hasil terapi yang telah diberikan. Baik, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya bahan bacaan dapat dibaca referensi sebagai berikut. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa untuk semakin kita mengasah kemampuan analisis dan pemberian farmakoterapi pada asma, ini ada beberapa contoh kasus yang bisa kalian kerjakan.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.